Aulia terbangun dengan jantung berdegup kencang, napasnya tersengal saat menyadari tangan Sari masih memeluk pinggangnya di ranjang sempit apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Malam sebelumnya, Sari datang menangis karena putus dengan pacarnya setelah bertahun-tahun, dan Aulia hanya berniat menghibur sahabatnya itu, tapi entah bagaimana, pelukan hangat berubah menjadi ciuman yang membara, membuat dunia Aulia jungkir balik. Pagi itu, Sari bangun dengan mata merah dan ekspresi bingung, lalu tanpa kata-kata, dia bangkit dan pergi meninggalkan Aulia sendirian dengan pertanyaan yang menggantung, apa yang baru saja terjadi. Aulia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sambil menatap pintu yang baru saja ditutup oleh Sari. Mereka sudah berteman sejak kuliah di Universitas Indonesia, berbagi mimpi menjadi jurnalis di media besar Jakarta. Aulia selalu tahu dirinya menyukai perempuan, tapi dia menyimpannya rapat-rapat karena keluarganya di Bandung yang taat agama dan penuh harapan agar dia menikah dengan pria baik-baik. Sari, sebaliknya, adalah gadis lurus yang selalu bercerita tentang pacar-pacarnya, tentang rencana pernikahan dan anak-anak. Bagaimana bisa malam itu berubah begitu? Aulia ingat bagaimana Sari menangis di bahunya, menceritakan pengkhianatan pacarnya yang selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Aku merasa hancur, Lia, kata Sari sambil memeluknya erat. Aulia hanya membalas pelukan itu, tapi saat Sari mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu, dan tiba-tiba bibir Sari menyentuh bibirnya. Itu bukan ciuman biasa, itu penuh rasa putus asa dan keinginan yang tak terduga. Aulia terpaku, tapi tubuhnya merespons, dan mereka berakhir di ranjang, meski tanpa melangkah lebih jauh. Hanya pelukan dan ciuman yang membuat Aulia merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi sekarang penyesalan mulai merayap. Aulia bangkit, menyeduh kopi hitam di dapur kecilnya, pikirannya berputar-putar. Apa Sari menyesal? Apa ini hanya pelarian sesaat dari patah hati? Di Indonesia, di mana masyarakat masih melihat hubungan sesama jenis sebagai dosa besar, ini bisa menghancurkan segalanya. Keluarga Sari di Yogyakarta bahkan lebih konservatif daripada keluarganya sendiri, ayahnya seorang ulama yang sering ceramah tentang nilai-nilai keluarga tradisional. Aulia ingat saat Sari pernah bercanda, kalau aku lesbian, pasti mama langsung usir aku dari rumah. Kata-kata itu sekarang terasa seperti pisau. Telepon Aulia berdering, nama Sari muncul di layar. Dia ragu, tapi akhirnya angkat. Lia, kita harus bicara, kata Sari dengan suara gemetar. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aulia menelan ludah, datanglah kemari lagi. Kita selesaikan ini. Sari datang kembali sore itu, wajahnya pucat dan mata bengkak. Mereka duduk di soa, jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Malam itu, aku lagi kalut, Lia, kata Sari pelan. Aku nggak mau merusak persahabatan kita. Aulia merasa hatinya retak. Jadi, itu cuma kesalahan, tanyanya, suaranya hampir pecah. Sari menatapnya lama, lalu menggeleng. Aku nggak tahu. Aku merasa nyaman sama kamu, lebih dari sama cowok manapun. Tapi, ini salah, kan? Apa kata orang kalau tahu? Aulia meraih tangannya, ini bukan salah, Sari. Ini perasaan. Tapi ya, di sini, di Jakarta, orang-orang akan bilang kita gila. Mereka berbicara berjam-jam, menggali masa lalu. Sari mengaku pernah merasa tertarik pada perempuan saat SMA, tapi dia tekan perasaan itu karena takut. Aulia cerita tentang perjuangannya sendiri, tentang malam-malam sendirian menangis karena tak bisa jujur pada keluarga. Malam itu mereka tidur berpelukan lagi, tapi kali ini dengan janji untuk menjaga rahasia. Namun, Aulia tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Beberapa hari kemudian, di kantor redaksi koran tempat mereka bekerja, suasana tegang.
Bos mereka, Pak Budi, memanggil rapat mendadak tentang liputan isu sosial. Kita harus coer demonstrasi anti-LGBTI di depan terbesok, katanya. Aulia dan Sari ditugaskan bersama. Hati Aulia berdegup kencang, demonstrasi itu dipimpin oleh kelompok konservatif yang menuntut undang-undang lebih ketat terhadap penyimpangan seksual. Sari terlihat gelisah, tapi dia mengangguk. Saat mereka pulang bersama, Sari bertanya, "Kamu takut enggak, Lia?" Aulia menggeleng, meski bohong. "Kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang curiga." Tapi di dalam hati, Aulia mulai mempertanyakan, apakah ini layak? Apakah dia siap membayar harga untuk perasaan ini? Malam itu, Sari menelepon ibunya, dan Aulia mendengar percakapan samar-samar. "Iya, Bu, aku lagi deket sama temen cewek. Gak ada cowok baru." Aulia merasa cemburu dan takut sekaligus. Ini baru awal, tapi sudah terasa seperti perang. Pagi berikutnya, Aulia dan Sari berdiri di tengah kerumunan demonstran di depan gedung DPR. Spanduk-spanduk bertuliskan "Lindungi keluarga dari penyimpangan" dan "Kembali ke nilai agama" berkibar di angin panas Jakarta. Aulia memegang kamera, Sari mencatat wawancara. Seorang pemimpin demonstrasi, seorang pria berjenggot, berteriak melalui megaun, "Kita tidak boleh biarkan LGBTI merusak generasi muda. Ini ancaman bagi bangsa." Sari memucat, tapi tetap profesional. Saat istirahat, mereka duduk di pinggir trotoar. "Ini gila, Lia," bisik Sari. "Mereka bicara tentang kita seolah kita monster." Aulia mengangguk, "Itulah kenapa kita harus sembunyi." "Tapi berapa lama?" Sari memegang tangannya di balik tas, "Selamanya kalau perlu. Aku nggak mau kehilangan keluarga." Kata-kata itu menyakitkan Aulia, tapi dia paham. Keluarga Sari adalah segalanya baginya, ayahnya sakit, ibunya bergantung padanya. Kembali ke kantor, artikel mereka naik cetak. Bos memuji, tapi Aulia merasa munaik. Malam itu, mereka bertemu di apartemen Aulia lagi. Sari membawa makanan dari warung Aurit mereka, tapi suasana tegang. "Aku dapat telepon dari Mama," kata Sari. "Dia tanya kenapa aku jarang pulang ke Yogyakarta. Aku bohong bilang sibuk kerja." Aulia merangkulnya, "Kamu gak bisa bohong selamanya." Sari menangis, "Aku tahu. Tapi kalau mereka tahu tentang kita, aku gak bisa bayangin." Mereka bercinta dengan kata-kata, berbagi mimpi tentang masa depan yang tak mungkin pindah ke Bali, di mana orang lebih terbuka. Tapi realitas menghantam saat pagi datang. Aulia mendapat pesan dari adiknya, "Kak, Mama tanya kapan kamu bawa calon suami pulang." Dia menyembunyikan ponselnya dari Sari. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka mencuri waktu di kai-kai tersembunyi, berpegangan tangan di bawah meja. Tapi tekanan mulai terasa. Sari semakin sering bertengkar dengan pacar lamanya yang mencoba rujuk. "Dia bilang aku berubah," kata Sari suatu malam. Mungkin dia benar. Aulia merasa takut, "Jangan kembali padanya, Sari. Kita punya ini." Tapi Sari ragu, "Ini sulit, Lia. Aku merasa bersalah setiap hari." Konflik internal Sari semakin dalam, dia dibesarkan dengan ajaran bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita. Malam itu, mereka bertengkar pertama kali. "Kamu yang mulai ini," tuduh Aulia. "Aku hanya menghiburmu." Sari menangis, "Aku nggak minta ini terjadi." Tapi mereka berdamai dengan pelukan, meski retak mulai terlihat. Suatu hari, di kantor, rekan kerja mereka, Rina, mendekati Aulia. "Kalian berdua lagi deket banget ya akhir-akhir ini," katanya sambil tersenyum licik. Aulia tegang, "Biasa aja kok, teman." Tapi Rina mengedip, "Awas kalau ada gosip." Aulia cerita pada Sari, dan Sari panik.
Kita harus jaga jarak di kantor. Aulia setuju, tapi hatinya sakit. Malam itu Sari mendapat panggilan dari ayahnya. Nak, ada yang mau kenalin anak teman papa. Cowok baik, kerja di bank. Sari menolak halus, tapi ayahnya marah. Kamu sudah 25, Sari. Jangan jadi perawan tua. Sari menangis setelah telepon itu dan Aulia menghiburnya lagi. Tapi kali ini, Aulia merasa seperti pengganti, bukan pilihan utama. Apa aku cukup buatmu? Tanyanya. Sari mengangguk, tapi matanya ragu. Tekanan masyarakat mulai merusak mereka dari dalam. Aulia mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta. Dia bertemu dengan seorang aktivis bernama Maya, yang cerita tentang perjuangannya sendiri. Kamu harus jujur pada diri sendiri, kata Maya. Aulia ragu, tapi Sari belum siap. Maya tersenyum pahit, kalau dia nggak siap, mungkin dia bukan untukmu. Kata-kata itu menghantui Aulia. Saat pulang, dia temui Sari yang sedang packing tas. Aku harus pulang ke Yogya besok, kata Sari. Ayah sakit lagi. Aulia mengangguk, tapi takut ini awal dari akhir. Jangan lupa aku, bisiknya. Sari menciumnya, gak akan. Tapi saat Sari pergi, Aulia merasa sendirian lebih dari sebelumnya. Sari tiba di Yogyakarta, rumah keluarganya yang sederhana di pinggiran kota. Ayahnya terbaring lemah karena diabetes, ibunya sibuk merawat. Kamu kelihatan capek, nak, kata ibunya. Sari tersenyum paksa, sibuk kerja, Bu. Tapi di malam hari, dia merindukan Aulia. Mereka chatting rahasia, tapi Sari merasa bersalah. Adiknya, Riko, curiga. Kak, kamu lagi pacaran sama siapa? Kok sering senyum-senyum lihat? Sari menggeleng, gak ada. Tapi tekanan keluarga semakin kuat. Ibunya mengatur pertemuan dengan calon suami, seorang pria bernama Andi, anak teman ayahnya. Dia baik, Sari. Sudah punya rumah sendiri, kata ibunya. Sari setuju bertemu, meski hati berontak. Pertemuan itu di kai dekat Candi Prambanan. Andi ramah, berusia 28, kerja di bank. Aku dengar kamu jurnalis, keren ya, katanya. Sari mengangguk, tapi pikirannya melayang ke Aulia. Setelah pertemuan, Andi kirim pesan, senang ketemu kamu. Sari balas sopan, tapi malam itu dia telepon Aulia menangis. Aku nggak mau ini, Lia. Tapi kalau nggak, keluarga akan kecewa. Aulia marah, jangan paksa diri. Kamu punya pilihan. Tapi Sari ragu, di sini pilihan itu mewah. Konflik moral Sari semakin dalam, antara kewajiban keluarga dan perasaan hatinya. Kembali ke Jakarta, Aulia sibuk dengan pekerjaan. Dia liput acara pride kecil di komunitas underground. Di sana, dia bertemu Maya lagi. Kamu terlihat sedih, kata Maya. Aulia cerita tentang Sari. Dia lagi diuji keluarganya. Maya menggeleng, kalau dia memilih mereka, kamu harus lepaskan. Aulia pulang dengan hati berat. Malam itu Sari kirim pesan, aku bertemu cowok itu lagi. Hanya makan malam. Aulia merasa dikhianati. Kenapa, balasnya? Sari, aku harus coba. Buat keluarga. Pertengkaran lewat telepon meledak. Kamu bohongi aku, jerit Aulia. Aku lagi bingung, balas Sari. Mereka putus sambungan dengan air mata. Sari kembali ke Jakarta seminggu kemudian, tapi hubungan mereka retak. Mereka bertemu di apartemen, tapi Sari menjaga jarak. Aku nggak bisa lanjut kalau begini, kata Aulia. Sari menangis, aku cinta kamu, tapi aku juga cinta keluarga. Momen itu, Sari cerita tentang masa kecilnya, dibesarkan dengan ceramah ayahnya tentang surga dan neraka. Aku takut dosa, Lia.
Aulia memeluknya, cinta bukan dosa. Tapi Sari mundur. Aku perlu waktu. Aulia setuju, meski sakit. Beberapa hari kemudian, gosip di kantor meledak. Rina bisik-bisik, aku lihat Sari dan Aulia sering bareng. Kayaknya lebih dari teman. Aulia panik, konfrontasi Rina. Jangan sebarkan rumor. Rina tersenyum, aku cuma bilang apa adanya. Malam itu, Sari mendapat telepon dari ibunya, ada yang bilang kamu deket sama cewek. Apa benar? Sari bohong, enggak, Bu. Hanya teman. Tapi ibunya curiga. Tekanan sosial semakin menekan. Sari mulai menjauh dari Aulia, tapi perasaan tak hilang. Suatu malam, Sari datang ke apartemen Aulia lagi. Aku enggak bisa tanpa kamu, katanya. Mereka berdamai, tapi Aulia tahu ini sementara. Hubungan mereka kembali panas, tapi rahasia semakin berat. Aulia bergabung dengan kelompok dukungan LUT, bertemu orang-orang yang cerita tentang pengusiran dari keluarga. Itu membuatnya takut. Sari, sementara itu, terus bertemu Andi atas desakan keluarga. Ini cuma formalitas, katanya pada Aulia. Tapi Aulia ragu. Suatu hari, Andi datang ke Jakarta untuk urusan kerja dan ajak Sari makan malam. Sari setuju, bilang pada Aulia hanya bisnis. Tapi malam itu Sari pulang larut, dan Aulia menunggu dengan marah. Kamu selingkuh, tuduhnya. Sari menggeleng, enggak. Kami cuma ngobrol. Tapi Aulia lihat pesan di ponsel Sari, terima kasih malam ini kamu cantik. Pertengkaran hebat meledak. Kamu pilih dia atau aku, jerit Aulia. Sari menangis, aku enggak tahu. Sari pergi, meninggalkan Aulia hancur. Keesokan harinya, Sari putuskan bertemu Andi lagi untuk akhiri semuanya. Tapi Andi mengaku suka padanya. Kamu wanita idaman, katanya. Sari ragu, tapi ingat tekanan keluarga. Malam itu, dia telepon ayahnya, Pak, aku suka Andi. Ayahnya senang, bagus, nak. Segera lamaran. Sari menangis setelah itu, tapi merasa lega sementara. Aulia, di sisi lain, minum-minum sendirian di bar. Maya menelepon, jangan hancurkan diri, Aulia. Aulia cerita semuanya. Dia memilih keluarga. Maya, itu pilihan dia. Kamu harus move on. Tapi Aulia tak bisa. Beberapa minggu kemudian, Sari umumkan pertunangan dengan Andi di media sosial. Aulia melihatnya dan hancur. Dia konfrontasi Sari di kantor. Kenapa? Tanyanya. Sari menangis, aku harus buat keluarga. Ma, Lia. Aulia merasa dikhianati. Kamu bohongi aku selama ini. Sari, aku cinta kamu, tapi ini realitas. Mereka bertengkar, dan Sari resign dari kantor untuk pindah ke Yogyakarta. Aulia ditinggal sendirian, depresi. Keluarganya curiga, kamu kenapa, Kak? Aulia bohong, sibuk kerja. Tapi dalam hati, dia mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini layak untuk dipertaruhkan. Aulia mulai aktif di komunitas LGBTI, liput isu-isu mereka. Dia bertemu wanita baru, tapi tak bisa lupakan Sari. Suatu hari, Sari telepon, aku batal nikah. Aulia kaget, kenapa? Sari, aku nggak bisa bohongi diri. Aku cinta kamu. Tapi ayah Sari marah besar, usir dia dari rumah. Sari datang ke Jakarta, tapi sekarang homeless. Aulia ambil dia tinggal bersama. Tapi tekanan belum berakhir, gosip di masyarakat Yogyakarta sampai ke telinga keluarga Aulia. Adik Aulia telepon, Kak, ada rumor kamu lesbian. Mama nangis. Aulia harus pilih, Sari atau keluarga. Aulia dan Sari hidup bersama di apartemen kecil, tapi bayang-bayang masa lalu mengejar.
Keluarga Aulia datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Mama Aulia marah, "Apa benar kamu sama Sari? Ini dosa besar." Aulia menangis, "Ma, ini perasaan aku." "Papa Aulia, kamu bikin malu keluarga." Mereka usir Aulia dari warisan. Sari, di sisi lain, kehilangan kontak dengan keluarganya. "Aku bayar harga ini buat kita," katanya. Tapi depresi menyerang Sari, dia mulai minum, menjauh. Aulia coba bantu, tapi Sari marah, "Ini salahmu. Kalau enggak kamu, aku masih punya keluarga." Pertengkaran semakin sering. Suatu malam, Sari hilang. Aulia panik, cari kemana-mana. Ternyata Sari kembali ke Yogya, minta maaf pada keluarga. Ayahnya makan, tapi dengan syarat, putus dengan Aulia dan nikah dengan Andi. Sari setuju. Dia telepon Aulia, "Ma, Lia. Aku nggak kuat." Aulia hancur, tapi paham. "Kamu pilih aman." "Sari, bukan itu. Aku takut sendirian." Aulia putuskan move on, fokus pada karir dan komunitas. Dia liput demonstrasi Prold, berdiri di depan dengan bangga. Maya jadi pasangannya baru, meski lambat. Tahun berlalu, Aulia sukses sebagai aktivis. Suatu hari, dia lihat Sari di berita, menikah dengan Andi, punya anak. Tapi mata Sari terlihat kosong. Aulia kirim pesan, "Semoga bahagia." Sari balas, "Aku menyesal." Tapi terlambat. Aulia belajar bahwa cinta kadang butuh pengorbanan, tapi juga keberanian. Dia tulis buku tentang perjuangannya, menginspirasi banyak orang. Tapi di akhir, dia bertanya pada diri sendiri, apakah memilih cinta sesama jenis selalu berakhir dengan patah hati? Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama di masyarakat seperti Indonesia selalu merupakan pilihan yang salah?